mengampuni segala dosa kami, menyembuhkan segala penyakit kami, dan melenyapkan semua kelemahan kami, menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, dan kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Kami telah masuk tanah perjanjian dan hidup di tanah Kanaan, menikmati segala anugerah berlimpah kasih setia Tuhan yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada momen perayaan Natal pada sore hari ini, semua anak-anak mengalami sukacita yang besar, sukacita surgawi turun dan tinggal di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Setiap saudara yang dikasihi Tuhan katakan amin. Kita akan lihat saudara, sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 14. Tadi sudah dengar kesaksian dan pujian, dan saudara akan lihat nanti segala itu bukan kesedihan. Makanya saudara pakai segala sesuatu itu karena memang sukacita. Ini pesta, ini perayaan awal dari semua nubuatan dari janji-janji Tuhan sudah mulai digenapi one by one, ya. Dalam Lukas 2 ayat 8-10, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka sangat ketakutan? Padahal kemuliaan Tuhan sedang meliputi mereka. Karena manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tidak berani lagi berhadapan dengan Tuhan. Jadi padahal ini adalah berita sukacita, great joy, tapi bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, itu sesuatu menakutkan. Why? Inilah penghukuman. Celakalah aku, sebab aku telah melihat Tuhan. Saudara, di dalam ayat 10 kita baca bersama kalau bisa. Go. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Next kita lihat. Nah, jangan takut. Jangan takut. Kenapa sih malaikat ngomong jangan takut? Karena manusia sudah takut. Siapakah yang pertama takut? Adam. Kenapa Adam takut? Dosa membuat Adam menjadi takut. Apa itu dosa? Hilang kemuliaan Tuhan. Apa itu hilang kemuliaan Tuhan? Telanjang. Apa itu telanjang? Hidup menurut diri sendiri, dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan agama sendiri, dengan kekuatan sendiri. Itulah yang disebut hilang kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam ayat itu ketika Adam berdosa, hal pertama yang dirasakan adalah takut. Nah ini sepele saudara, perhatikan ya, takut. Tadi kesaksian Nur Hayati, satu kata untuk hal yang negatif dalamnya adalah takut. Takut mati. Walaupun dia tahu dia sudah memiliki hidup kekal. Tapi gimana anakku? Gimana ini? Itu saudara, ketakutan itu. Jadi ketakutan itu sudah saudara warisi. Jujur, sehebat-hebatnya saudara di sini pasti pernah merasa takut. Entah takut apapun itu. Masa COVID takut nggak saudara? Kemana-mana pakai masker. Ada yang 3 lapis, sedikit-sedikit hand sanitizer segala macam. Padahal dulu saudara mau makan apa pun langsung aja caplok gitu kan? Benar? Kadang-kadang udah berlebihan. Nah di dalam ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Nih, Kejadian 3:9-10. Biar saudara lihat akarnya dari mana itu. Akar daripada takut itu, Kejadian 3:9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, where are you? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Nah, sering sekali saudara orang berpikir ketika Adam berdosa, Tuhan itu marah. Makanya guru sekolah minggu juga jangan ribut, Tuhan marah. Seolah-olah Tuhan itu pemarah. Inilah orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga jadi takut sama Tuhan, ya. Nah jadi tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada, di manakah engkau? Simpel saja. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Itu tandanya karena Tuhan sayang, mengasihi dia. Lalu ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah, bukankah selama ini Adam dan Tuhan bersama-sama di taman itu berbincang-bincang? Terus sekarang kenapa kamu takut? Kenapa takut? Aku
takut. Kenapa takut? Karena aku telanjang. Loh, kenapa kamu telanjang? Nanti kan kita lihat lagi. Nah, setelah dia menjadi takut dan dia tahu telanjang yang kemuliaan Tuhan, sebab itu aku bersembunyi. Jadi saudara tahu nggak, kekristenan banyak bersembunyi dengan agamanya, dengan usahanya. Aku udah berdoa, aku udah berpuasa, aku udah melayani, aku udah begini. Anda bersembunyi di balik semua topeng persahabatan yang palsu. Oh, itu beda lagi ya. Next point, come on. Apakah dosa Adam? Dosa yang saudara tahu, gak usah ditanya dosa deh, ya kan? Dosa yang saudara tahu itu apa? Membunuh, berzina, korupsi, dan segala macam. Tapi ternyata dosa Adam gak pernah mengenal itu, sobat. Dosa Adam itu apa? Kejadian 3:11 firman-Nya, siapa akan beritahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Siapa memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Apakah kau memakan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Jadi saudara, dosa Adam itu adalah apa? Mencuri, berdusta, membunuh. Seluruh hukum Taurat dilanggar? No, gak ada. Saudara, apakah dosa Adam adalah memakan dari buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat? Nah, ini. Mana tarik? Menarik nggak di buah? Menarik. Do you like it? Oke, jadi saudara, apa ini buah pengetahuan yang baik dan jahat ini? Sebenarnya Adam dan Hawa melanggar seluruh hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat, turunannya itu pasal dan ayatnya 613. Jadi satu saudara langgar, semua batal semuanya. Nah, ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, yang membuat dia jadi takut, saudara harus mengerti ini. Tuhan berfirman, jangan memakan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, sebab ketika kau makan pasti mati. Ketika iblis datang dan menggoda si Hawa, tentulah Tuhan berfirman kepadamu, semua buah pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Oh no, kami bisa makan, kecuali pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini. Kenapa emang? Sebab kalau kami makan, kami pasti mati. Oh, itu tidak benar. Justru kalau kau makan, kamu akan sama seperti Allah. Pertanyaan saya, sobatku, apakah salah kalau manusia menjadi sama seperti Tuhan? Tujuan saudara kan seperti Tuhan, toh? Nggak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Kenapa? Dari awal pun Tuhan mengkreat manusia. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tidak ada yang salah. Yang salah apa? Caranya yang salah. Saudara mau menjadi seperti Tuhan Yesus dengan usaha saudara, itu yang salah. Engkau pasti gagal dan gagal dan gagal dan gagal lagi. Kalau dengan kekuatan dan usaha saudara sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Adam. Dia ingin seperti Tuhan dengan caranya, dengan kekuatannya sendiri, dan itu yang membuat dia gagal. Jadi dosa Adam adalah makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Next point kita lihat. Nah, pertanyaannya saudara, ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat, sebenarnya kan di situ ada Hawa ya. Tapi kita nggak usah bahas Hawa, ya, karena Tuhan bertanya kepada Adam dan Tuhan berikan perintah kepada Adam. So itu adalah tanggung jawabnya Adam sebenarnya untuk menemani istrinya ini supaya tidak terjebak. Tapi apa boleh buat, sudah terjadi seperti itu. Lalu ketika Adam memakan itu, berarti karena Adam percaya pada siapa? Kepada iblis. Nah saudara, manusia ini ada dua hal. Ada percaya kepada Tuhan, ada juga percaya kepada hantu. Nah itu dia. Sadar atau tidak sadar? Itulah kenyataannya saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, berarti saudara menutup pintu. Seperti kesaksian tadi, Anda menutup pintu, tidak ada celah untuk iblis. Walaupun dia bilang kau mati, kau tidak berarti, kau madesu, masa depan suram, begini-begini, Anda menutup celah. Tapi ketika saudara percaya kepada perkataan iblis, iya ya, kayaknya udah mati lah ini. Temanku aja baru stadium 3 sudah lewat, apalagi saya. Akhirnya saudara juga menutup pintu untuk kebenaran yang mengatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan kau dan kuperlihatkan kepadamu Islam yang berdaku. Jadi saudara nggak bisa.
berdiri di atas kedua-duanya. Maka dikatakan Anda tidak bisa mengabdi kepada dua mamon, kepada dua Tuhan dan mamon. Tidak bisa, pilih salah satu. Dan di sini saudara sudah memilih yang benar. Amin. Nah sekarang begini loh, di tamat itu ada sebenarnya berapa pohon utama di situ? Kalau saudara baca Alkitab itu ada dua. Satu pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya di sini kita cuma ada pohon kehidupan. Di sini nggak ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke, jadi saudara, ketika Adam memakan dari buah pohon kehidupan, yang terjadi adalah bahwa Adam tidak akan pernah mengenal dosa dan tidak ada kematian, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada COVID-19, tidak ada varian baru Delta sudah berlalu, sekarang muncul klaster baru apa namanya? Omikron. Keren ya namanya ya? Nama-nama setan itu keren, mulai dari Lucifer, badai Katrina, pokoknya nama-namanya keren-keren saudara. Jadi jangan terjebak ya. Oke, kita lihat lagi. Malaikat berkata, jangan takut. Manusia telah mewarisi rasa takut dari Adam. Rasa takut telah lama merusak kehidupan manusia. Ya, nggak kebetulan ya. Testimoni dari Ibu Nur Hayati tadi. Ketakutan, intimidasi selalu mendakwa saudara. Padahal udah melayani, udah begini. Apa salahku, apa dosaku? What's wrong with me? Saudara, dan setan akan terus melanjutkan itu. Kamu kurang berdoa. Terus apa lagi? Kamu kurang beriman. Apalagi kamu kurang melayani. Apalagi kamu kurang beribadah. Apalagi kamu kurang berkorban. Kamu kurang ini. Kalau mau ditanya ya banyaklah kurang kita, betul? Ada sudah berlebihan di sini memberi. Belum ada dong. Nggak ada berlebihan melayani. Karena Paulus mengatakan sekalipun kuserahkan tubuhku untuk dibakar, tidak ada apa-apanya. Karena semua saudara lakukan itu tanpa motivasi yang benar, tanpa kasih Tuhan, tapi hanya dengan kekuatanmu sendiri. Manusia itu mohon maaf memberi karena ingin dipuji, ingin tampil. Kita telah menerima pembangunan dari sini. Oh, itu ya, ibu itu yang punya Mekarta. Misalnya saudara ya, oh itu ya. Nah saudara, ketika Yesus akan lahir, hal pertama dikatakan oleh malaikat Gabriel adalah jangan takut. Perhatikan, ketika Adam berdosa, hal pertama terjadi adalah takut. Nah ketika Yesus akan datang, the last Adam, Adam yang akhir. Jadi saya sering katakan ya kepada anak-anak Tuhan di sini, dua tokoh Alkitab sebenarnya yang paling nonjol. Kadang-kadang saudara terpesona dengan kehebatan Simpson bisa mengangkat pagar tembok orang Filistin. Kadang-kadang kita terpesona dengan kehebatan Joshua yang bisa merobohkan tembok Jericho, terpesona dengan kehebatan Daud dan segala macam, Yusuf kesalehannya gitu ya. Tapi sebenarnya dua tokoh utama, itu Adam yang pertama, itu nenek moyang kita, dan Adam yang akhir. Adam yang pertamalah yang membawa kita menjadi orang berdosa dan ketakutan sampai saat ini, dan Adam akhirlah yang membebaskan saudara ketakutan dan bebas dari dosa. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Yes. Lukas 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku mendatangkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut aja. Maka mengapa malaikat berkata jangan takut? Karena malaikat membawa kabar baik. Kalau dalam bahasa Inggris itu good news. I bring you good news. This is the great joy. Aku membawa kepadamu kabar baik dan itu adalah kesukaan besar. Jadi itu lebih komplit. Kabar baik itu adalah kesukaan besar. Kesukaan besar itu ada sukacita. Tidak ada kesukaan. Oh, kalau orang baju baru kesukaan besar juga ya. Lulus, masuk pegawai negeri, masuk perguruan tinggi tanpa tes dan lain sebagainya. Oh, selamat wisuda dan segala macam, itu adalah kesukaan. Tapi kesukaan terbesar, saudara harus tahu, adalah Kristus telah datang untuk saudara. Itulah kesukaan saudara, the great joy untuk seluruh bangsa. Kita lihat lagi. Jadi kabar baik, good news ya. Jadi kabar baik itu adalah tentang Kristus. Injil itu diterjemahkan adalah good news. Kabar baik. Di dalam kabar baik itu 100% murni kabar baik. Tidak ada kabar buruk. Makanya kadang-kadang di mimbar ini saudara bingung. Udah dengar kabar baik, Yesus baik, Dia mengasihi, Dia mengampuni, Dia menyembuhkan penyakitmu. Tapi kamu sih kurang setia, kurang taat. Iya, manusia sampai kapan pun akan kurang. Tapi bukan itu beritanya.
Yesus mengasihimu, Yesus menyembuhkanmu, Yesus menolongmu, Dia selalu baik kepadamu. Oh yes, kalau Yesus mengasihi saya, kenapa saya harus berkhianat kepada Dia? Kalau Dia baik kepada saya, kenapa saya menjadi aneh? Kalau Dia memang menyembuhkan saya, kenapa saya harus berpaling kepada tabib, kepada kem-kem, kepada yang lain-lain, saudara ya, untuk upaya kesembuhan. Nah, Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita kesukaan besar itu. Kristus telah lahir. Sebab itu jangan takut, karena yang lahir ke dunia hari itu jauh lebih besar dari segala masalah atau pergumulan yang ada di dunia. Katakan amin. Amin. Itu dia. Ya. Yang lahir itu jauh lebih besar dari apapun. Kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Gembala-gembala tidak tahu kalau Yesus itu datang membawa malaikat membawa kesukaan besar, dan Yesus itu untuk menyelamatkan. Justru mereka merasa terhukum. Ya, kita lihat berikutnya. Juru selamat telah lahir. PowerPoint berikutnya. Firman Tuhan digenapi. Perhatikan Bapak Ibu, dari awal bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Ini adalah penggenapan bukti kasih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena satu orang manusia berdosa, yaitu Adam, maka semua manusia menjadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar, yaitu orang percaya. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi setelah Adam berdosa, saya mau katakan kepada kita, Tuhan tidak menghukum Adam. No. Dia datang menyelamatkan Adam. I want to save you, Adam, come here. Aku mengasihimu, saya akan keluarkan engkau dari Taman Eden ini. Sebab kalau engkau ada di sini, kamu akan makan lagi buah pohon kehidupan. Kamu sudah makan buah pohon taman baik dan jahat, kau berdosa, dan kau makan buah kehidupan, engkau akan hidup di dalam dosa, dan dosamu akan kekal. Perhatikan. Memang ada kata menghalau di Alkitab, seolah-olah ini Tuhan menghajar. No. Tapi justru karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kau harus keluar dari sini, anak. Dan lihat, penyelamatan itu akan datang kepadamu. Maka Tuhan langsung pindah dan berkata, berdialog kembali kepada iblis. Hai iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah sekarang Hawa yang mengambil buah itu dan memberikan kepada Adam. Dan perempuan ini, siapa mau? Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapakah keturunan daripada Hawa? Jangan berpikir itu Kain, jangan berpikir itu Hawa. Itulah Kristus. Katakan amin. Amin. Karena itu tunggal, hanya satu. Keturunannya itulah Yesus yang akan datang meremukkan kepala daripada si iblis. Tapi iblis akan meremukkan tumit Yesus itu, makanya Yesus disalibkan. Ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, kepala iblis sudah remuk, walaupun tumit Yesus itu juga harus diremukkan, ya. Jadi yang lebih parah itulah iblis sebenarnya sudah geger otak, saudara. Dari awal pun dia sudah berdusta, bapak segala pendusta. Mohon maaf nih, secara medis orang yang normal saja kalau sudah terbentur dan ada salah jaringan di otaknya, itu gimana? Geger otak. Ngomongnya benar atau ngaco? Dia jelek, dia bilang dia aku paling cantik, maju mundur kena, gitu kan? Dia sudah nggak sadar. Dia juga begitu sekarang, kamu pasti mati, kamu sakit, itu dia. Makanya benar tadi, hai iblis, dengarkan, aku tidak mati, lu yang mati. Masa depanmu udah pasti, masa depanku sudah pasti, tapi masa depan kita berbeda. Saya berakhir dengan kekekalan dalam damai dan sukacita, dan kau berakhir dalam kekekalan di dalam penderitaan selama-lamanya. Oke, kita lihat semua. Jadi firman Tuhan sudah boleh bikin apa di sini, saudara ya? Next. Sambutlah juru selamat. Lukas 2:12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu sering sekali drama. Yusuf dan Maria melakonkan bagaimana Yesus lahir. Dan di sana nanti ada palungan, ada kandang domba.
Lalu Yesus dibungkus dengan lampin, pakai boneka atau apalah ya. Nah sekarang mari perhatikan Bapak Ibu bagaimana historisnya itu. Kenapa? Bahkan kabar baik mengenai kelahiran Yesus itu adalah di Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah lokasi ini tercatat di dalam Kejadian 30:21. Sesudah itu berangkatlah Israel, Yakub. Yang tadinya Yakub artinya penipu jadi Israel, pemenang. Berangkatlah Israel, lalu dia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Apa yang terjadi di Migdal Eder ini? Next kita lihat saudara. Di sini akan dapat nanti poinnya. Domba yang tak bercacat celah. Migdal Eder adalah tempat para imam-imam menyimpan domba-domba yang tidak bercacat celah, yang akan dikorbankan sebagai korban penghapus dosa di bait Allah. Domba-domba tersebut dibungkus apik dengan kain lampin agar tidak lecet atau luka. Yes? Saudara sudah tahu nih, saya akan langsung peragakan. Jadi di perjanjian lama, imam-imam itu mempersiapkan domba-domba. Itu adalah lambang daripada Kristus, the Lamb of God yang akan datang. Dan domba yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi bangsa Israel adalah domba yang tidak bercacat. Dia harus diperiksa, tidak boleh bercacat. Saya berikan contoh sebentar. Pak Ripago boleh muncul sebentar. Dia adalah aktor kita, orang Italia. Sudahlah Ripago, aku sudah tahu omongannya. Nah, begini, ketika domba dipersembahkan ke korban untuk orang berdosa, datang lagi Hermanus. Nah ini Hermanus ini adalah orang berdosa nih. Ini ketahuan dari hitamnya itu udah ketahuan. Ini orang berdosa. Tapi setiap tahun ada kesempatan untuk bisa menyelesaikan dosanya, bayar dosanya dengan apa? Membawa domba. Nah sekarang sayalah katakan imam. Jadi imam besar harus memeriksa domba ini. Tidak lecet, tidak bercacat, benar-benar perfect menurut audisi pada waktu itu. Jadi berharap, berdoa supaya tidak tereliminasi, supaya lebih cepat selesai. Soalnya kalau nanti tereliminasi harus cari lagi orang lain. Oke, sekarang begini, kamu Ripago berperan sebagai domba, langsung mek gitu. Gak usah jongkok, gak ada air. Gitu aja, oke. Nah, kamu sebagai orang berdosa, kamu bawa dia kepada imam. Nah, ini yang dilakukan di perjanjian lama. Next, oke, mohon. Nah, ini yang dilakukan di perjanjian lama, saudara, biar saudara tahu betapa parahnya orang itu harus mengerjakan ini tiap tahun dan tiap tahun. Mirip kayak orang Batak. Setiap tanggal 31 Desember harus ngumpul dan melakukan pengakuan dosa. Jorama anak sudah 3 di rumah. Kok masih cari jodoh? Nah sekarang udah capek ya. Kok ada TV? Nah sekarang gini, kamu bawa ini kepada saya sebagai imam. Bawa, tuntun dong. Sambil bersuara. Bagus. Nah sekarang yang dilakukan imam adalah memeriksa. Saudara harus diperiksa semua loh. Diperiksa dengan seksama semuanya, mulai telinganya. Kamu udah mandi tadi ya? Matanya, keren. kukunya. Matanya semua, kukunya semua di dompetmu. Kok salah? Kamu kosong itu. Kok kan udah curhat? Gak apa-apa, dapat bonus ya. Soalnya udah ada peran. Oke. Lalu setelah diperiksa, benar-benar ini tidak lecet, tidak ada luka, maka orang berdosa ini, Mr. Hermanus, kau tumpangkan tanganmu ke atas domba ini. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Ketika dia tumpang tangan di sini, dosa dia sudah pindah ke domba ini. Dosanya sudah pindah. Dosa Hermanus semua nih, kamu orang nakal, orang bandel, jauh-jauh datang dari Pontianak karena diusir oleh kuntilanak. Nah, terus setelah itu pindahlah dosanya. Sekarang imam nyembelih. Darah tercurah. Dosanya ini dombanya sudah mati. Kamu tiarap dulu langsung. Udah capek dulu aja, jongkok nggak apa-apa. Nah sekarang ini Hermanus boleh pulang sambil dadah. Anak milenial. Tunggu. Dia sudah bebas dosanya. Tapi tahun depan berdosa lagi nggak? Berdosa. Kira-kira Buat lagi.
Diskon atau tambah dosanya? Kamu dulu yang jawab. Tambah. Kan baru di surga, kok nggak tahu? Kira-kira bertambah atau tidak? Pasti nambah. Imannya kuat ya untuk dosanya. Oke, nggak apa-apa. Yuk tepuk tangan untuk Hermanus. Nah, itulah yang dilakukan tiap tahun. Kalau tidak ada domba, bawa kambing. Gak ada kambing, tepukur. Gak ada tepukur, merpati. Boro-boro mau merpati, tepukur, bayar kontrakan aja susah. Zaman COVID begini masih bisa nggak bawa korban? Boro-boro. Nah, udah berdiri bang. Tiap tahun loh, tiap tahun. Korban penghapusan dosa merupakan ritual yang senantiasa mengingatkan bangsa Israel akan betapa sulitnya mereka memenuhi hukum Taurat. Itulah tuntutan hukum Taurat. Tiap saudara harus bawa korban. Kadang-kadang saudara berpikir dengan saudara berikan persembahan, ya berkuranglah dosaku. Aku udah kasih berpuluhan. Haleluya, berkuranglah dosaku. Ya, semoga ditimbang amal dengan baik. Next point. Kau sabar dulu bang. Kita akan bagi dua nanti hasilnya. Yesus anak domba. Tadi nggak ada kayaknya. Kita tanya panitia. Baik, Yesus anak domba Allah. Saat malaikat Tuhan menyatakan bahwa telah lahir juru selamat kepada para gembala, itu berarti telah tiba hari di mana mereka tidak perlu lagi mengorbankan domba sebagai korban penghapus dosa. Tiap tahun mereka sudah harus bawa kepada imam, dan parahnya lagi, imam itu saudara, ketika dalam masuk ke Ruang Maha Kudus ini adalah pelataran saudara di sini, ini adalah Ruang Kudus dan ini Ruang Maha Kudus. Nah, ketika imam persembahkan korban tadi semuanya lalu menghadap Tuhan di dalam bait Allah itu, saudara, bait suci, saudara tahu nggak? Itu akan ada tali seperti ini. Lalu dikasih lonceng-lonceng nanti ikut sama dia. Nah, ketika lonceng ini nggak berbunyi lagi, berarti something happen. Imamnya sudah mati. Imamnya mati, dia tinggal diseret aja. Ya udah, kuburkan, diskon kepada dia, selesai. Kenapa imamnya mati? Karena imamnya juga nah, istilah sekarang pendeta juga. Kok berani? Ya iyalah, masa pendeta jadi yang lain-lain. Oke, nah next, sedikit lagi biar seri Pagus selesai. Juru selamat adalah pembebas. Bagi para gembala, kata juru selamat adalah merujuk kepada orang-orang yang akan membebaskan mereka dari tuntutan hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi begini saudara, hukum Taurat itu kan orang agamawi itu marah. Sesat itu. Masa katanya hukum Taurat tidak ada lagi, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. No. Tapi Tuhan bilang hukum Taurat itu sudah digenapi. Hukum Taurat itu sudah dilaksanakan. Makanya kalau orang-orang tabernakel ada pelataran luar, kolam pembasuhan, ya ada tuh pembakaran sampai ruang suci, ruang maha suci. Nanti terus ada tuh grup tutup pendamaian, mercy seat. Tutup pendamaian itu artinya Kristus sudah duduk di sana. Jadi saudara, anak domba Allah itu sudah duduk di sana dan dia sudah menggenapi. Artinya apa? Hukum Taurat itu semua sudah digenapi, sudah dilaksanakan. Saudara tidak bisa melaksanakan, saudara tidak bisa menggenapi, tapi Kristus telah menggenapi untuk saudara dan saya. Ayo tepuk tangan depan Tuhan itu. Pertanyaan saya, ayo, saudara masih perlu nggak hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Saudara masih harus melakukan hukum Taurat? Tidak. Rugi saudara melakukannya, sampai mati pun tidak bisa. Musa aja nggak bisa kok. Udah Musa menerima, dia marah kok, lost control, dan Tuhan bilang kau tidak sampai ke tanah Kanaan, hanya memandang saja. Apalagi saudara dan saya, lebih parah, udah zaman TikTok. Dulu mereka masih kudus, nggak pernah nonton film horor. Oke, kita lihat sedikit lagi nih, mana Yesus anak domba Allah ini. Juru selamat dan pembebas, kemuliaan bagi Allah. Nah, sebelum ini kemuliaan bagi Allah di sini, coba kembali kepada Yesus anak domba Allah yang tidak bercacat, ada di situ judulnya. Nah, sekarang akan ketemu siapakah anak domba yang dibungkus di lampin itu tadi, saudara? Nggak, berdiri aja. Nah, ketika Yesus domba-domba itu, saudara, itu harus ada di dalam palungan, ada lampin. Itulah Yesus yang datang menggantikan domba-domba tadi yang dikhususkan. Yesuslah yang lahir di palungan itu dan dibungkus dengan lampin. Dan tidak ada lagi setelah itu.
Lalu Yesus telah datang. Yesus telah datang, dialah the real Lamb of God. Inilah domba yang sesungguhnya. Anda tidak membutuhkan lagi kambing, tidak membutuhkan lagi domba, tidak membutuhkan lagi merpati, tidak membutuhkan lagi apapun korban saudara. Jangan sekali-sekali coba bayar harga. Sombong Anda mau bayar harga. Siapa saudara bisa bayar harga? Tuhan bilang, aku sudah bayar lunas. Sudah selesai. Surat hutangmu sudah selesaikan semuanya. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, mengabdi, itu adalah karena saudara mengalami kasih Tuhan. Bukan untuk bayar harga, bukan untuk membalas. Hebat sekali saudara mau membalas. Tidak ada yang bisa membalas kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dan luas dan dalam. Gak bisa saudara hitung dengan matematika. Nah sekarang Yesus datang sebagai juru selamat. Sehingga mereka jangan lagi takut. Jangan takut tidak ada domba, jangan takut tidak ada kambing yang harus kau korbankan. Karena nanti dosamu kan terus lagi tiap tahun. Sekarang kamu tidak akan lagi membutuhkan itu dan tidak perlu lagi mempersembahkan. Sekarang datanglah Yesus, anak domba Allah. Tapi ini harus berakhir sampai kepada juru selamat terbebas ini ya. Lalu Yesus datang, disembelih, disalibkan. Oke, disalibkan. Ini adalah Yesus zaman now. Udah disalibkan pun masih bisa tersenyum. Disalibkan, pak, gitu loh. Pak. Tadi kan Nurhayati bilang gitu tuh. Banyak sakit lambung kan, dipaku kakinya. Oke. Terus apa yang terjadi di sana ketika sudah terjadi? 40 kurang 1 39 kali. Sudah nggak bisa saudara hitung tuh. Jangan dicari di matematika, nggak ketemu. Kenapa 39 kali? Padahal jenis penyakit lebih banyak dari situ. Udah perfect penebusan Tuhan. Nah ketika itu saudara, apa yang diterima Yesus? Yesus itu tidak pernah mati sebagai Tuhan, tapi dia mati sebagai manusia. Makanya jangan nanti salah debat sama orang lain. Tuhan kalian mati kan? No. Dia datang sebagai manusia. Dia sebagai manusia dia mati, tapi dia bangkit, dia menyelamatkan sebagai Tuhan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan bisa menyelamatkan. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia mengambil rupa menjadi manusia, menjadi domba. Oke, sekarang ketika dia disalibkan, apa yang terjadi? Karena tadi manusia takut. Kenapa takut? Karena dosa. Jadi dosa saudara itu sudah diambil oleh Yesus. Kan tadi kan domba itu kan ditumpangi tangan, pindah dosa kita. Jadi ketika saya katakan begini, dosa manusia masuk, gitu ya. Dosa manusia saudara katakan masuk, lalu karena kamu terima dosa itu. Siap? Are you ready? Oke. Dosa manusia masuk. Banyak loh. Semua sakit penyakit manusia Masuk. Semua kutuk dan kegagalan manusia termasuk COVID-19 Masuk. Aduh. Tidak apa-apa. Nah setelah itu apa yang dikatakan? Ada satu teriakan terakhir biar saudara paham tentang Natal sampai kepada Paskah. Lalu kamu langsung menyerahkan yang berkata, sudah selesai. Sudah selesai. It is finished. It is finished. Tetelestai. Tetelestai. Nunga saibe. Nunga saibe. Beri tangan dong gitu. Oke, terima kasih bagi Pak Bo. Jadi saudara sudah selesai. It is finished ya. Jangan lagi saudara pikir-pikir aduh dosa aku, nggak usah tanya. Itu semua adalah ide iblis. Bagi saudara, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Aku benar bukan karena perbuatanku. Aku juga salah bukan karena perbuatanku. Saudara berdosa bukan karena saudara melakukan dosa, karena Adam. Dan karena Adam saudara menjadi orang berdosa, sebagai orang berdosa pasti melakukan dosa. Jadi begini, kita menjadi orang berdosa bukan karena melakukan dosa, tapi kita melakukan dosa karena kita memang adalah orang berdosa. Nah sekarang, saudara setelah dibenarkan oleh Kristus lewat penebusan anak domba Allah, saudara sekarang menjadi orang benar. Saudara melakukan, mengerjakan yang benar bukan karena saudara orang benar. Saudara mengerjakan yang benar bukan supaya saudara benar, tapi saudara melakukan yang benar karena saudara adalah orang benar. Amin. Amin. Oke, next. Ayo Gus, ini terakhir ya Gus. Satu lagi. Nah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Halo, kemuliaan bagi Allah. Tadi the glory itu telah hilang. Sekarang kemuliaan itu datang kembali. Kemuliaan yang telah hilang itu, kemuliaan itu datang kembali.
Dan kemuliaan itu dibawa oleh siapa? Oleh Yesus. Damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Orang yang dalam sejahtera tidak takut. Orang yang takut tidak dalam sejahtera. Ini last point. Waktu perkenanan Tuhan. Nah, lihat. Inilah waktu perkenanan engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu perkenanan. Tuhan mendengarkan saudara. Katakan amin. Amin. Kapankah saudara berkenan kepada Tuhan? Ketika saudara menerima kemuliaan Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan adalah juru selamat saudara. Ketika saudara tidak takut lagi karena kemuliaan Tuhan sudah ada pada saudara, sehingga saudara berkenan kepada Tuhan, dan inilah hari penyelamatan. Tuhan menolong engkau. Setiap hari bagi saudara adalah hari penyelamatan. Setiap hari bagi saudara adalah hari perkenanan. Inilah sukacita, kesukaan besar bagi saudara dan saya. Soal penyakit, soal masalah, semua itu akan rontok ketika saudara sudah memiliki Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Natal. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yuk, tim musik. Jadi saudara, saya simpulkan bahwa pesan Natal kita pada hari ini, jangan takut karena kemuliaan Tuhan sudah memenuhi saudara. Dan kemuliaan itu adalah Kristus sendiri. Terang itu adalah Kristus sendiri. Penyelamat itu adalah Kristus sendiri. Penolong itu adalah Kristus sendiri. Dialah yang mengasihi saudara, dialah yang menolong dan memberkati saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua anak-anakmu pada saat sore hari ini. Kasih-Mu kekal bagi kami, pengorbanan-Mu sempurna. Yesus anak domba Allah yang sudah datang sebagai juru selamat kami. Kami diselamatkan dan kami benar-benar dibebaskan. Inilah kesukaan besar yang kami miliki hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja, Yesus Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia dari surga, datang semuanya, dipuji, ditinggikan, haleluya. Sebagai penggenapan daripada firman Tuhan, bahwa setiap domba yang tidak bercacat, yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa pada zaman Israel, tetapi sekarang Tuhan, Engkaulah domba yang
sesungguhnya, domba yang tidak bercacat celah, Yesus Tuhan kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengampuni kami, yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah membenarkan kami. Terang yang ilahi, terang yang sesungguhnya, Kristus Tuhan telah datang ke dunia ini. Terima kasih, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah pohon kehidupan, dan kami telah makan daripadamu, kami telah minum daripadamu Tuhan, sehingga kami memiliki hidup dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anakmu ini ditolong Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka miliki, Engkaulah yang mengangkat, Engkau yang melepaskan, Engkau yang melenyapkannya Tuhan, dan pulang dengan sukacita, kesukaan besar. Mereka terima segala berkat yang sudah Kau sediakan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, semua itu Kau genapi Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Semua kita dikasihi Tuhan dan memiliki kesukaan besar, katakan